di gunung. Terdeteksi liar alami. 60 jamur MLG, Black Bollet liar alami. 80 buah. Amanita liar alami. 100 buah. Semuanya. Ingat tugas masing-masing. Dan berhati-hatilah. Mulai operasi. Ya, Jamur beracun ini tidak bisa dimakan. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Kakak Su, ayo kita pergi. Kenapa kamu belum pergi juga? Lihat seluruh keluarga sedang dipenuhi olehmu. Apakah itu lucu? Ini namanya team building, apa kamu tidak mengerti? Singkatnya hari ini, kamu harus selesai menggali sekeranjang sayuran liar. Kamu tidak diizinkan pergi sampai kamu selesai menggali. Aku mengawasimu. Terdeteksi. Liar alami. 1 jamur Black Bollet, nilai 2 poin. Jamur beracun bisa menghasilkan uang. Dan nilainya lumayan. Sistem ini akhirnya melakukan sesuatu yang benar untuk sekali ini. Tolong. Ada ular besar. Tolong. Ular piton. Bagaimana bisa? Ada ular piton di sini. Kakek adik kecil. Kalian harus hidup dengan baik. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja ada yang tidak beres. Aku tidak berlari ke arahmu. Mengapa kamu datang ke sini? Aku hampir mati kelelahan mengejarmu. Dengan penampilanku ini, dulu selalu orang lain yang mengejarku. Aku adalah ayahmu. Di masa depan, kemanapun aku menyuruhmu berlari. Disitulah kamu berlari. Anak-anak harus patuh. Apa kamu mengerti? Ayah, Jarum anestesi murahan. Sebenarnya harganya 15 poin. Sistem terkutuk ini. Terdeteksi 1 ular sanca raksasa liar. Bernilai 200 poin. Sistem ini benar-benar luar biasa. Halaman keluarga Shen. Hanya beras putih itu. Saya sudah bosan memakannya. Leni babi gemuk mati itu. Bahkan tidak buang air kecil dan melihat dirinya sendiri. Dia ingin menikahiku. Dia akan membutuhkan gunung emas dan perak. Harus lebih tampan dari panen itu baru bisa berhasil. Nyonya Shen. Sekarang keluarga Lin lihatlah. Mencium aroma daging di setiap hidangan. Aku sangat menginginkannya. Bukankah dia mengirimimu sepotong untuk dicoba? Apa? Makan daging. Halaman keluarga Lin. sekarang sudah hampir 7 hari. Kenapa ayahmu belum kembali juga? Cepat. Ular piton raksasa di gunung itu sangat ganas. Sudah melukai 1 orang. Jika kita tidak segera menyingkirkan ancaman ini, seluruh desa kita akan mengalami kemalangan. Cepat. ular sanca raksasa. Bagaimana aku bisa melupakan masalah ini? Anakku, kamu sama sekali tidak boleh mendapat masalah. Tunggu aku. Kakek, saya ikut juga. Tian, jika kita pergi ke sana sekarang, kita hanya akan mengganggu mereka. Dan bagaimana jika ayahmu kembali dan tidak dapat menemukan kita? Dia akan khawatir. Ayah, Anda kembali. Apa yang kau lakukan di sini? Kau belum dipukuli sampai mati. Siluman rubah dipasangkan dengan babi gemuk mati. Kau dan Lin Yi, kalian benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Shen King, jaga bicaramu. Kalian orang jahat. Ini rumah saya. Keluar dari sini segera. Tempat kecil yang lusuh ini, aku bahkan tidak ingin datang ke sini. Ini mengotori kakiku. Masih sangat miskin dan menyedihkan. Hal baik apa yang mungkin kau makan? Tukang gosip tua itu tidak mungkin berbohong padaku kan? Tian. Lin Yi si tidak berguna ini. Dia punya makanan dan tidak memberikannya padaku lebih dulu. Sepertinya aku terlalu baik padanya biasanya. Daging, nasi putih. Itu semua milikku. Ini yang ayah saya berikan kepada kami. Tian.
Siapa di seluruh desa yang tidak tahu bahwa Lin Yi paling memanjakanku? Jika ada sesuatu untuk dimakan, dia tidak akan memberikannya padaku lebih dulu. Hanya kau gadis celaka ini. Di mata ayahmu, kau lebih buruk daripada seekor anjing. Tidak, ayah saya sudah berubah sekarang. Ini ditujukan untuk kita. Dia hanya menyimpan dendam padaku. Kau gadis, jangan kau lupakan. Bagaimana dia mengutukmu saat itu? Bagaimana dia memukulmu? Tidak. Tidak seperti itu. Shen Qingqing. Orang macam apa kau yang menindas anak kecil? Kiasu. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Kau hanyalah seseorang yang ayahnya beli dengan sekantong beras putih untuk menjadi pengantin hantu. Dia hanya untukku. Memberiku 3 karung. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat ambil semua makanan ini dan kirimkan ke rumahku. Setidaknya hal-hal ini, dia tidak mengatakan itu untukmu. Dia hanya menyimpan dendam padaku. Selama aku menggerakkan jariku, anjing tetap tak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Dia akan seperti anjing, mendengarkan dengan patuh mengenai gadis kecil ini. Aku juga akan mencarikannya pembeli yang baik. Ibu, Kiasu, kau wanita keji, beraninya kau memukulku. Selama aku di sini, tidak ada yang diizinkan menjual tian-tian. Kiasu, coba sentuh aku lagi. Dulu, jika seseorang mengotori pakaianku sedikit saja, dia akan mengejar mereka melewati 2 desa dan memukuli orang itu setengah mati. Itu dulu. Lin Ye sekarang tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Kau terlalu naif. Dia hanya baik padamu selama 2 hari, dan kau benar-benar mempercayainya. Anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran. Orang yang paling dia cintai masih aku. ya, ibuku adalah kotoran. Lin Ye, apakah benar seperti yang dia katakan? Kata Su, Kau wanita keji. Kau berani bersikap sombong di depanku. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Kiasu, baunya sangat enak. Ini yang ayah saya berikan kepada kami. Anda tidak diizinkan menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuh keluarga Lin Ye saya? Lin Ye, Ayah, sangat tampan. Dibandingkan dengan babi gemuk mati Lin Yi itu, dia 10.000 kali lebih tampan. Kapan desa kita mendapatkan orang setampan ini? ayah, kamu akhirnya datang. Mereka mencoba mencuri barang-barang kita. Kau adalah Lin Yi. Anda berani menyentuh keluarga saya. Apakah Anda bosan hidup? Benar sekali Lin Yi. Lihatlah mereka berdua. Lihat bagaimana mereka memukulku. Jika kau tidak hari ini, entah mematahkan kaki mereka, atau menaruh semua barang itu di rumahku. Jika tidak mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk melihatku lagi. Wen Tian-Tian anak ini berani mencuri barang-barang saya. Dia harus dijual untuk membelikan saya makanan. Sudah waktunya untuk balas dendam. Benar saja, dia masih mencintai Shen Qingqing. Seharusnya aku membiarkanmu menerima pukulan dengan patuh. Kau bersikeras menolak tawaran baik. Jadi sekarang kau minum hukuman. Kau, Lin Yi dasar bodoh. Kamu pasti ingin mati. Beraninya kamu memukul ibuku. Lin Yi, apa kau gila? Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja? Balas mereka. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Kembalikan 100 kali lipat. Baiklah, Jangan mendekat. Jangan mendekat. Wen Tian-Tian, kamu anak kecil. Kamu berani. The film was translated and narrated by M Media. Ingat ini. Mulai sekarang, tidak peduli apa yang terjadi,
Anda tidak boleh membiarkan siapapun menindas kita. Baiklah. Ayo, Bukankah itu aneh? Ular piton sebesar itu menghilang begitu saja. Tuhan memberkati kita. Ayahmu tidak boleh mendapat masalah. Anak yang baik. Kakak lihat. Cepat. Baiklah. Dari mana datangnya monster ini? Berani masuk ke rumahku. Cepat keluar. Dan kamu masih mengabaikanku. Terima tendangan dariku ini. Saya benar-benar khawatir tentang Anda. Suyato, kali ini semua salahku dan Shiocher karena tidak ada di rumah. Sehingga kamu dan Tian-Tian menderita perlakuan tidak adil. Tidak apa-apa. Ayah membantu kita membalas dendam. Kakek, seharusnya kamu lihat. Si gendut kecil itu menangis dengan sangat menyedihkan. Itu masih tidak dapat diterima. Datang mengetuk pintu kita dan menindas orang. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Lin? Kita tak punya siapa-siapa. Lihatlah anak ini, Xiaochan. Apa yang sedang kamu lakukan? Anak-anak tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal. Saya punya rencana sendiri untuk masalah ini. Apakah kamu mendengarnya? Berikan padaku, berikan padaku. Sepertinya dia masih belum bisa melupakan Nyonya Sen. Jangan khawatir adik perempuan. Dendam ini, cepat atau lambat akan dibalaskan untukmu. Senyum. Beri aku senyuman. Ayah, benda aneh itu. Apa itu? Benda ini. Ini mirip dengan kereta kuda. Tetapi jauh lebih cepat daripada kereta kuda. Benarkah begitu? Apakah Anda ingin mencobanya? Kalau begitu mari kita coba. Aku tidak peduli. Mengemudilah lebih cepat nanti. Mengemudi dengan kecepatan maksimum. Ya. Jangan khawatir. Saya di sini. Ayo pergi. Kehabisan bahan bakar. Baunya sangat enak. Ini yang saya dapatkan dari gunung belakang. Hal-hal baik yang berhasil saya dapatkan untuk Anda. Anakku yang baik, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Lubang jamban keluarga siapa yang kamu gali? Meskipun keluarga kita miskin, kita tidak boleh makan hal semacam ini. Lubang jamban apa? Kalian semua. Kemarilah. Kata, mengapa kamu makan kotoran sekarang? Ini, rasanya manis. Baunya sangat enak. Ayah tidak akan membohongi kalian. Tidak, Ini adalah durian. Dikenal sebagai raja buah. Benarkah? Ini sangat lezat. ini benar-benar enak. ini memiliki semacam aroma unik. Cepat biarkan aku coba juga. Aku akan coba juga. Kamu gila. Memikirkan bahwa kamu berebut untuk makan barang kotor semacam ini. Tidak. Lin Shu, kakak laki-laki pemilik asli. Paman tua, ini adalah durian. Ayah secara khusus membawanya untuk kita. Kamu memanggilnya apa? Ayah. Kamu adalah Lin Ye. Ini aku. Aku tidak menyangka setelah berat badanmu turun, kamu terlihat cukup pantas. Paman tua, coba sedikit. Baunya sangat harum. Lin Ye, kamu adalah orang yang ingin memisahkan keluarga saat itu. Sekarang lihat ini, membawa seluruh keluargamu untuk memakan barang kotor ini bersamamu. Apakah kamu punya hati nurani sama sekali? Kurasa, akan lebih baik jika Jandashan memukulmu sampai mati. Itu malah akan menyelamatkan. Jika saya bertemu pemilik asli sebelumnya, saya akan menghadapinya dalam hitungan menit. Kamu sebagai kakak laki-laki, bagaimana kamu bisa berbicara dengan adikmu seperti itu? Paman tua, ayah berbeda sekarang dari sebelumnya. Nyonya Sain baru saja diusir oleh ayah demi kita. Kalian semua sekarang membantunya berbicara. Kamu pasti benar-benar terpesona. Jika dia bisa menjadi baik, babi bisa memanjat pohon. Gila, Kakak ipar, ini untukmu Ayan. Dan anak-anak untuk dimakan. Simpanlah baik-baik.
Jangan sampai orang lain merebutnya nanti. Ambil makanannya. Kami tidak menginginkannya. Kamu tidak membutuhkannya. Apa sebenarnya yang kamu ributkan? Apakah kamu ingin membawa seluruh keluargamu dan mati kelaparan bersamamu? Lin Ye, hiduplah dengan baik. Kalau tidak aku tidak akan mengampunimu. Shu? Anak ini. Lin Ye, meskipun kakak laki-lakimu, cara dia berbicara sedikit kasar. Namun, sejak keluarga berpisah, dia sering kembali untuk membantu keluarga kita. Selain itu, sekarang kakak ipar Chunhua telah melahirkan. Dia perlu memulihkan diri. Ayah berpikir kacang-kacangan ini, kita harus mengirimkannya kembali kepadanya. Tidak perlu. Saya punya rencana sendiri. Apakah kamu memberikan kacang-kacangan itu kepada Lin Yi lagi? Aku menghabiskan setengah bulan berjuang di hutan. Akhirnya berhasil mendapatkan 2 kantong kacang. 1 kantong, baru saja kamu berikan kepada bajingan tak tahu terima kasih itu. Bukannya aku serakah. Itu untuk membantu bayi menyusui. Bagaimana kamu mengharapkan anak itu hidup? Istri, jangan khawatir. Aku akan naik gunung untuk mencari setelah selesai makan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan anak itu kelaparan. Dan yang tidak kamu ketahui adalah kacang-kacangan itu, bahwa Lin Ye, dia tidak mengambilnya sama sekali. Kacang, Lin Ju, kamu benar-benar sesuatu yang lain. Dia tidak menginginkannya. Dia mungkin merencanakan skema jahat. Halo. Bukankah aku sudah memberimu kacang-kacangan itu? Mengapa kamu kembali lagi? Kamu Lin Yi, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Tampankan. Berapa banyak kacang lagi yang Anda miliki di sini? Saya menginginkan semuanya. Dasar bajingan terkutuk. Aku sudah bilang jangan pergi, tapi kamu bersikeras pergi. Lihat. Dia mencium baunya dan langsung datang. Lin Ye, aku memberimu barang karena pertimbangan untuk ayah dan kedua anak itu. Sekarang, sisa makanan terakhir keluarga kami. Apakah kau akan merebutnya juga? Kamu. Kau sudah keterlaluan. Saya tidak. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Hanya ini yang ada. Ambil ini dan ingat. Lin Ju. Beberapa kacang terakhir keluarga kita. Kamu mau memberikannya kepada dia juga. Di hatimu, hanya adik laki-lakumu ini yang penting kan? Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku ingin berpisah. Jangan istriku. Kau dengarkan aku. Ini. Benda ini tidak diberikan kepadanya secara gratis. Dia akan menulis surat utang untuk kita. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Saya pasti tidak akan menulis surat utang. Lin Ye, jangan memancing masalah. Aku pasti mengalami 8 kali kehidupan nasib buruk. Karena telah menikah dengan keluarga Linmu. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Jangan sampai aku mati karena kasih sayang persaudaraanmu. Aku pergi sekarang juga. Saya akan menukar barang-barang ini dengan Anda. Ini adalah susu. 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 Aku dengar istri hakim daerah ketika dia melahirkan mengandalkan ini untuk menghasilkan susu. Warna ini terlihat lebih putih dan lebih murni. Ini adalah susu bubuk. Ini bisa diberikan kepada bayi baru lahir untuk diminum. Susu bubuk. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Aku juga belum pernah mendengarnya. Tapi baunya sangat kuat seperti susu. Kualitas bubuk ini terlihat lebih halus lagi. Dari mana kau nak mendapatkan begitu banyak barang bagus? Kau tidak mencurinya kan? Kakak. Dengan kemampuan saya, barang-barang ini datang hanya dengan saya menjentikan jari. Jangan khawatir. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apa yang sedang saya lakukan? Keluarga saya tidak memiliki anak menyusui untuk dibesarkan. Barang-barang ini hanya memakan tempat jika ditaruh di sana. Selain itu, saya hanya suka makan kacang. Ini benar-benar pahit. Tetapi di tahun kelaparan, bisa memakan ini tidaklah mudah. Ini luar biasa. Anak kita akhirnya punya sesuatu untuk dimakan. Ya,
Lini, barang-barangmu ini lebih berharga daripada kacang-kacangan. Lini, ini untukmu. Hutangnya, kami akan bayar perlahan. Kakak ipar pemilik tubuh asli. Cukup berkemauan keras. Lupakan telur burung. Saya hanya menginginkan kacang. Lin Ye, Juzi, anak itu selamat. ya. Begitu banyak barang bagus. Lin Ye ini benar-benar punya kemampuan. Namun, dia terlihat benar-benar berbeda dari sebelumnya. Halaman keluarga Lin. Tian Tian. Xiao Chen. Ayah, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kata Su. Ayah secara khusus menukarnya untuk ini. Apa itu kue ulang tahun? Aku dengar bahwa ketika orang di luar merayakan ulang tahun, mereka semua makan ini. kue. Ulang tahun. Anda bisa membuat 3 permintaan. Lalu, tiup lilin ini. Semua keinginan Anda akan menjadi kenyataan. Benarkah? Tentu saja itu benar. Suyato, cepat buat permintaan. Permintaan. Harapan. Semoga. Selamat ulang tahun. Kebahagiaan. Siap, mulai. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Kata Su. Ini adalah bunga liar yang kupetik dari gunung. Setiap satu adalah yang paling indah. Saya harap kakak Su juga bisa seperti bunga. Terlihat cantik setiap hari. Kata-kata manis apa? Jepit rambut kayu ini. Aku memukirnya dari kayu persik gunung belakang. Jangan khawatir. Aku memulasnya berkali-kali. Ini pasti tidak akan menusukmu. Su gadisku. Sedangkan aku tidak tahu hadiah apa yang harus kuberikan. Aku tahu. Kalian gadis-gadis muda. Semua suka kecantikan. Jadi aku pergi ke kota dan membeli sepotong kain. Lihat, untuk membuat pakaian baru. Terima kasih. Lihat apa ini. Ini adalah berbagai warna. Perona pipi. Selama Anda menyukainya, Anda bisa mengoleskan satu setiap hari untuk bersenang-senang. Sangat indah. Setiap nuansa merah. Sedikit berbeda. Terima kasih semuanya. Tidak pernah ada yang merayakan ulang tahunku sebelumnya. Ayah sudah menyiapkan ini sejak lama. Dan tidak mengizinkanku memberitahumu. Dia bilang dia ingin memberimu ular yang menyerbu dan mati. Ular. Aku paling takut pada benda itu. Ular apa yang datang dan mati? Kejutan. Jangan terlalu terharu. Kita semua The film keluarga. was Ini yang harus kita translated lakukan. and narrated Selain by itu, M Media. yakinlah. Setiap ulang tahun yang Anda miliki, mulai sekarang, kami akan merayakannya bersama Anda. Tepat sekali. Keluarga. Benar. Kita adalah keluarga. Ayo. Kenapa kita tidak makan kuenya? Makan kue. Saya mau makan kue. Benar. Di mana pisaunya pisau. Saya yang akan memotongnya, saya yang akan memotongnya. Listen. Sayuran liar di pegunungan ini semakin berkurang. Aku menghitungnya. Itu hanya cukup untuk desa kita selama 1 bulan. Itu benar. Banyak hewan yang mati kelaparan. Apalagi menyembunyikan kacang-kacangan. Listen, tanaman tidak akan matang selama 3 bulan lagi. Dalam beberapa bulan lagi, lebih dari separuh desa akan mati kelaparan. Berhenti berpura-pura bisu di sini. Berikan solusi kepada semua orang. Selama nyawa tua ini masih ada, aku sama sekali tidak akan membiarkan penduduk desa kelaparan. Jika kita harus mati,
Bukan giliranmu yang mengembuskan napas terakhir lebih dulu. Tidak ada yang perlu mati kelaparan. Saya punya cara untuk mengatasi masalah makanan. Lin Ye, ini bukan tempat bagimu untuk main-main. Cepat dan pulanglah. Kenapa kamu tidak tinggal di rumah dan menjadi benalu tak berguna dan datang ke sini untuk bertingkah gila? Kamu. Saya meminta semua orang untuk menyerahkan semua benih sayuran yang Anda miliki. Apel, Li Ergo. memberikan semuanya padamu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Lin Ye, kamu benar-benar gila. Li Sango. Benih sayuran ini disimpan untuk ditanam musim semi mendatang. Sayuran tahun depan untuk seluruh desa bergantung pada mereka. Bagaimana ini menyelesaikan masalah makanan? Kamu jelas-jelas di sini untuk mencelakai kami. Satu-satunya yang tersisa di desa. 1 bulan. Setelah 1 bulan, semua benih sayuran akan matang. Yeezy, agar benih bertunas, dibutuhkan setidaknya 3 bulan. Terlebih lagi, setelah menabur di musim semi, hanya 30% bibit yang muncul. Cuaca sialan ini, benih yang terkubur di tanah, mati karena panas. Dia bahkan belum menginjakan kaki di ladang. Bagaimana mungkin dia tahu ini? Lin Ye, bukankah kamu sudah cukup mengacaukan keluargamu sendiri? Sekarang, apakah kamu ingin seluruh desa mati kelaparan bersamamu? Saya Lin Ye tidak pernah berbohong. Jika saya bilang 1 bulan itu adalah 1 bulan. Selain itu, hasilnya akan berlipat ganda. Pada saat itu, penduduk desa akan memiliki sayuran untuk setiap kali makan. Kurasa kamu pasti tidak waras. Aku takkan berani menyombong begitu bahkan saat membual. Lin Ye, aku benar-benar melarangmu merusak pasokan biji-bijian desa. Benih-benih ini, aku sama sekali tidak bisa memberikannya padamu. Li Xian, berikan saja pada Yeezy. Kakak. Anda memiliki pandangan jauh ke depan yang bagus. Juzi, kamu biasanya orang yang sangat pintar. Bagaimana dia bisa menipumu? Semua yang dia katakan, kamu bisa tahu itu palsu hanya dengan sedikit berpikir. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi kemudian dia berhasil mendapatkan susu dan susu bubuk. Dan menyelamatkan istri dan anakku. Aku bersedia mempercayainya kali ini. Susu. Apakah kamu berbicara tentang susu yang hanya istri hakim daerah yang bisa minum? Dan apa itu susu bubuk? Aku juga bersedia menyerahkan benih-benih itu kepada Lin Ye, Wang Tua. Kamu biasanya sangat menghargai benih-benih itu. Bagaimana kamu tega melepaskannya kali ini? Aku sendiri melihat Lin Ye menarik keluar dari parit kotor 2 keranjang ikan. Dia juga memberi keluarga kami sekotak penuh makanan pemanas sendiri. Li Xian, aku tidak ingin menjual putriku lagi. Aku ingin seluruh keluargaku bisa makan. Aku akan ikut juga. Sumber daya di pegunungan ini tidak akan bertahan lebih lama lagi, meskipun kami mati kelaparan. Saya tidak bisa hanya berdiri dan melihat anak tunggal saya mati kelaparan, bukan. Saya juga bersedia menyerahkan benih itu kepada Lin Ye. Semuanya harap tenang. Ketika benih sayuran matang dalam sebulan, saya hanya meminta 20%. Sisanya, Anda akan membaginya di antara Anda sendiri. Lain halnya, jika dia seorang gila yang main-main. Tapi mengapa kalian semua ikut dalam kekacauan ini? Li Xian sama sekali tidak akan setuju. Mari kita coba. Tidak ada lagi pilihan bagus yang tersisa sekarang. Kalau tidak, berapa banyak lagi orang yang akan kelaparan tahun ini? Kami tidak tahu. Li Xian, benih sayuran itu milik semua orang di desa. Anda tidak mungkin demi beberapa orang ini mengabaikan nyawa kita semua yang lain. Bagaimanapun keluarga saya masih punya gabah. 2 orang masih bisa bertahan sampai tahun depan. Saya sama sekali tidak akan memberikan benih sayuran itu kepadanya. Semuanya, mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya gagal memenuhi, saya bersedia menggadaikan milik keluarga kami, rumah leluhur. Jika saya bisa mencapai panen benih sayuran Anda, saya ingin semuanya. Rumah itu. Rumah keluarga Lin adalah rumah leluhur yang diwariskan turun-temurun. Rumah itu adalah satu-satunya hal yang dimiliki seluruh keluarganya yang berharga. Tidak peduli betapa berharganya benih sayuran itu, mereka jauh lebih rendah daripada rumah leluhur. Sungguh bodoh. Li Xian ada di sini. Jangan berani-beraninya Anda menyesali ini. Tentu saja. Lin Ye, Anda harus patuh. Serahkan rumah itu sekarang. Pergi kelaparan di luar bersama seluruh keluarga Anda. Kekaisaran bisnis klan Lin Desa Poto dimulai. Halaman keluarga Lin. Struktur desain ini, saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Dan bahan ini, kelihatannya bukan ubin berglasur, maupun ubin tembus cahaya. Benda ini terlihat seperti akan hancur jika Anda menyentuhnya.
Bisakah ini benar-benar berhasil? Ini sangat keras. Saya belum pernah melihat hal aneh seperti itu seumur hidup saya. Maman, Bagaimana? Terima kasih atas kerja keras Anda semua. Selama Anda menyelesaikan pekerjaan dengan baik, saya jamin, tidak sepeser pun akan hilang. benar. 1 bulan kemudian, Rumah kaca untuk menanam sayuran. Jadi anak saya sudah, selama lebih dari sebulan, mengutak-atik benda ini selama ini. The Benda film ini was terlihat sangat aneh. translated and narrated Apa ini by untuk M apa ini Media. digunakan? Tentu saja ini adalah benda yang akan membuat Anda berkeliaran di luar tanpa rumah. Kamu bicara terlalu cepat. Hati-hati jangan sampai kamu menyesal. Sayuran siapa yang bisa matang dalam sebulan? Si bodoh Linye itu sengaja membuat benda rusak ini untuk menakut-nakuti kalian semua. Omong kosong apa yang Anda semburkan di sana? Jika Anda berani menghina anak saya lagi, percaya atau tidak, orang tua ini akan mencabik-cabik Anda. Jangan berani-berani membicarakan ayah saya. Kamu yang bodoh. Sekeluarga orang gila, cepat atau lambat Linye akan menghancurkan mereka semua. Hanya gubuk rusak ini, matahari bahkan tidak bisa bersinar di dalamnya. Bagaimana mungkin sayuran bisa tumbuh? Saya juga bodoh. Hanya mengubah lokasi untuk menanam sayuran. Mengapa saya percaya perkataan parasit ini? Li Zhengleixing. Ini adalah milik desa kita. Benih sayuran untuk seluruh tahun. Lihat, anak mereka ini telah merusaknya seperti ini. Masalah ini belum selesai. Anda harus menghormati taruhan itu. Cepatlah dan kemasi tas Anda dan keluar. Kosongkan rumah leluhur untuk kami. Benar, mereka harus mengganti rugi kita. Ganti rugi kita. Hasilnya belum keluar. Mengapa kamu mengatakan ayahku kalah? Ayahku pasti akan menanam sayuran. Tepat sekali. Anda jelas hanya ingin mengingkari janji. Baiklah, Anda tidak mau keluar ya? Kalau begitu kami akan mengambil kedua anak ini dan wanita itu dijual untuk membayar utang Linye itu. Apa yang Anda katakan? Jangan Anda mendekat ke sini. Tidak ada yang akan menyentuh keluarga saya hari ini. Mundur. Percaya atau tidak, orang tua ini akan melawan Anda sampai mati. siapa bilang saya kalah? Anda masih berani keluar. Lihatlah bagaimana Anda menanam sayuran kami. Selamat datang di basis rumah kaca sayuran. Gubuk rusak ini benar-benar menumbuhkan sayuran. Ya ampun. Begitu banyak sayuran. Hasil ini lupakan tentang berlipat ganda. Ini lebih dari 4 kali lipat. Saya orang tua ini telah hidup hampir sepanjang hidup saya. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihat terong tumbuh sebaik ini. Sekarang semua penduduk desa diselamatkan. Ayah adalah yang terbaik. Semuanya, Anda semua telah melihat sayuran. Saya Linye menepati janji saya. Saya bilang bagi dan beri Anda 80%. Saya akan memberi Anda 80%. Sangat bagus. Sangat bagus. Sayuran ini lebih dari panen. Dari gabungan 3 tahun terakhir. Sekarang bahkan, jika tidak ada sayuran liar di gunung, kita tidak akan mati kelaparan. Itu benar, kakak. Dengan begitu banyak sayuran, bukankah kami bertiga bersaudara mendapatkan puluhan jin masing-masing? Tentu saja. Anda kalah. Benih sayuran Anda sekarang semuanya milik saya. Tentu saja sayuran ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Yezi. Kita semua tetangga. Hanya bercanda. Tepat sekali. Saya tidak memperhatikan Anda barusan. Itu hanya lelucon. Taruhan adalah taruhan. Yang kalah harus menerima hukuman. Apa yang diketahui anak sepertimu? Sayuran ini ditanam menggunakan benih kami. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada kami? Jika kita kalah hari ini, rumah kita akan hilang. Dan aku takut kita juga akan dijual olehmu. Tepat sekali. Aku bilang padamu, kau gadis kecil tak tahu diri. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Apa kamu pikir aku tidak akan? Berani-beraninya kau menyentuh orang-orangku. Apakah kau mencari mati? Saya memberitahu kalian semua, apa yang harus saya Linye berikan. Saya tidak akan menahan sedikit pun. Apa yang tidak seharusnya saya berikan. Jika ada yang berani mencuri, bahkan sehelai daun sayur dariku, saya akan memastikan kau masuk dan keluar dalam keadaan terbaring. Listen, lihat dia. Cukup. Lihatlah kalian semua. Mencoba mengambil keuntungan dari orang lain. Ini benar-benar memalukan. Kalian semua pulanglah. Enya. Semuanya. Ambil apapun yang kalian mau. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Mengapa harus sungkan, ambil saja. Ruang tamu keluarga Ling. Sudah lama sekali aku tidak makan sayuran sesegar ini. Ini benar-benar hebat.
Dengan rumah kaca, kita bisa memakannya setiap hari sekarang. Itu benar. Tapi ada begitu banyak sayuran di rumah kaca. Penduduk desa tidak bisa membeli semuanya. Tidakkah mereka akan busuk jika dibiarkan di sana? Hei, kalau menurutku, kita bisa mengirimkannya ke milik daerah, Menara Wanfu. Itu adalah restoran terbesar di Kabupaten Taoyuan. Banyak petani sayuran mengirimkan sayuran terbaik mereka ke tempat itu. Restoran terbesar. Menara Wanfu. The film was Bagus. translated and Kita akan memasuki narrated kota by besok. M-Media. Pavilion Bising. Ayah, dia tidak punya pelanggan di sini. Tidak ada staf, tidak ada koki. Sepertinya akan segera tutup. Apakah kita benar-benar ingin bekerja sama dengannya? Tempat ini memiliki ruang yang luas, lokasinya bagus, dan pemiliknya puas dengan sedikit. Dia hanyalah yang paling sempurna. Mitra, kau pergi bersiap-siap dulu. Pergi. Jika kamu ingin makan, pergilah ke seberang jalan. Tian Fugui pemilik Pavilion Bising. Kau mengusir pelanggan. Anda adalah orang yang sangat aneh. Bahkan jika aku tidak menolaknya, aku tidak akan bisa terus menjalankan tempat ini. Tidak ada cara lain. Aku Qian Fugui, terlahir dengan takdir kehilangan kekayaan. Apapun yang kulakukan gagal. Hari ini, saya akan membantumu menentang takdir dan mengubah nasibmu, dan menghasilkan uang besar. Saya akan menjadikan restoran kita menjadi milik kabupaten. Restoran terbesar. Jika kamu ingin bermimpi, pulanglah dan bermimpi. Apa ini? Pedas dan segar. Hidangan ini, bisakah dibuat seperti ini? Hanya sedikit pedas. Apa ini? Saya belum pernah melihatnya. Cobalah. Dingin membeku. Dan menyegarkan. Tepat untuk meredakan rasa pedas. Ini adalah pasangan yang sempurna. Lalu, apakah menurutmu, semua orang akan menyukai hal-hal ini? Mereka pasti akan bergegas membelinya. Jadi bisakah bisnis ini dilakukan? Sayurannya agak sedikit. Pergi. Apakah jumlah ini cukup? Cukup. Benar-benar memadai. Restoran kita punya harapan sekarang. Tapi di dalam toko, tidak ada setengah koin tembaga. Bisakah kita membeli secara kredit? Sayuran dan bumbu dasar hotpot. Saya bisa memberikannya kepadamu secara gratis. Namun, saya ingin menjadi manajer kedua restoran ini. Manajer kedua yang mana? Mampu menghidupkan kembali hotel. Saya bahkan bisa mengambil nama belakang Anda. Setuju. Selamat bekerja sama, dua tamu terhormat. Hotpot macam apa ini? Kenapa rasanya begitu lezat? Dan bahan-bahannya begitu segar? Namun hanya 2 koin tembaga. Benar-benar murah. Itu benar. The film Dan was kol ini bagus translated untuk menghilangkan and rasa narrated berminyak. by Sangat M-Media. memuaskan. Hari ini restoran Hotpot Dowen resmi dibuka untuk bisnis. Semuanya diskon 20%. Semuanya makan dan minum yang enak. Itu benar, itu benar. Semuanya sama seperti Tian. Suka makan hotpot. Ayah yang terbaik. Ini baru permulaan. Ayahmu akan menjadi orang terkaya di Dameng. Restoran hotpot jelek macam apa ini? Baru buka dan sudah mencuri. Lebih dari separuh pelanggan. Benar-benar mencari mati. Berani menyinggung saya. Jangan berharap hasil yang baik. Mengapa pejabat korup itu ada di sini? Dia ada di sini. Itu pasti berarti masalah. Mengapa ini sangat sial? Kita bertemu dengannya. Jika aku tahu lebih awal saat meninggalkan rumah, aku akan memeriksa almanat. Ayah,
Hakim Wu ini suka makan dan kabur. Setelah makan, dia bahkan membuat masalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, tidak ada yang bisa menghentikan ayahmu menghasilkan uang. Bupati, bahwa Anda sudi singgah di toko sederhana kami hari ini benar-benar membawa kehormatan bagi kediaman kami. Apa yang ingin Anda makan hari ini? Hakimmu. Semuanya gratis. Ayo, bawakan saya semua hidangan di restoran Anda. Baiklah, silakan ikuti saya. Beraninya rakyat jelata yang kurang ajar ini mencoba mencelakai Bupati. Tidakkah kau tahu Bupati menderita wasir? Saya sekarang akan menghukum Anda atas kejahatan Anda. Lezat. Benar-benar lezat. Saya sudah makan di mana-mana, melintasi 5 danau dan 4 lautan. Tetapi saya belum pernah mencicipi sesuatu selezat ini. Dia benar-benar pejabat yang korup. Rakyat jelata menderita kelaparan di mana-mana, namun dia makan sampai gemuk. Yang mulia Hakim, kami benar-benar tidak tahu Anda menderita wasir. Lain kali Anda mengunjungi toko kami, Anda bisa mencoba hotpot tomat kami, atau hotpot sup jamur. Kabupaten Taoyuan kita telah menderita kelaparan selama bertahun-tahun. Namun pemuda ini tiba-tiba menghasilkan begitu banyak bahan dan menjualnya dengan sangat murah. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Saya harus mencari tahu ini. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang meninggal karena makan. Gosheng, bangun. Baiklah, Qian Fugui, pantas saja hotpot ini berbau sangat harum. Anda pasti menaruh sesuatu yang kotor di dalamnya. Omong kosong, kami sudah mencicipi semua hidangan. Dia jelas makan sesuatu yang lain. Aku hanya makan hotpot. Gosheng yang malang, dia baru berusia 18 tahun. Bagaimana dia bisa memprovokasi kelompok orang-orang jahat ini? Ini, makanan ini telah menyebabkan kematian. Hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Kau begitu kejam. Kau mencoba menjebakku dan memilihku. Hari ini, saya akan meladenimu dengan baik. Tuanku, Anda adalah Kabupaten Taoyuan, pejabat pelindung rakyat jelata. Anda harus menjunjung tinggi keadilan untuk Gosheng. Menurut hukum, mohon segera keluarkan perintah untuk menyegel toko mereka. Dan kemudian lemparkan orang-orang ini semua ke penjara. Faktanya sudah terungkap di sini. Apa yang Anda katakan? Tuanku, kita harus menangani urusan resmi sesuai prosedur. Jika masalah ini benar-benar terjadi di toko kami, kita seharusnya bertanggung jawab. Tapi hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan orang tersebut. Menyelamatkan orang membutuhkan bilas lambung. Apa itu bilas lambung? Arti harfiahnya, itu berarti mengeluarkan lambung dan mencucinya. Tidak masuk akal. Tuanku, dengarkan ini. Mereka tidak hanya menolak mengakui bahwa makanan mereka bermasalah, itu tidak masalah. Sekarang mereka bahkan menginginkan nyawa Gosheng. Hawa Tuo meneliti dan mengembangkan prosedur beda sejak lama. Sedikit rasa sakit lebih baik daripada kehilangan nyawa. Diizinkan menyelamatkan orang itu mendesak. Terima kasih, tuanku. Saudara, tahanlah. Ini semua untuk menyelamatkanmu. Ini. Itu adalah. Ini. Tolong. Tolong. Bukankah Anda sekarat barusan? Bagaimana Anda tiba-tiba penuh kehidupan lagi? Saya pikir itu adalah ledakan kehidupan terakhir. Tidak. Untuk menyembuhkan penyakit, harus mengobati akarnya. Bilas lambung diperlukan. Tidak perlu. Saya baik-baik saja. Pemilik toko kain, Anda tidak memberitahu saya bahwa berakting membutuhkan risiko hidup saya. Pekerjaan Anda ini, saya tidak bisa melakukannya. Berhenti memfitnah orang. Ini adalah perak pecahan yang Anda berikan kepada saya. Bahkan ada tulisan Menara Wanfu di atasnya. Menara Wanfu milik penjaga toko Chaim adalah restoran terbesar di seluruh kabupaten. Ini pasti karena dia takut kehilangan bisnisnya, kan?
Menggunakan metode tercela seperti itu, benar-benar tidak tahu malu. Pemilik toko Kian, pemilik toko Lin. Saya salah. Maafkan saya kali ini saja. Saya pikir apa yang dikatakan pemilik toko Tai cukup masuk akal. Kita harus menangani ini sesuai dengan hukum. Tuanku, bolehkah saya bertanya tentang penyuapan dan penjebakan? Apa hukumannya? Penjaga. Bawa kedua orang ini dan kurung mereka di penjara utama. 30 kali cambukan rotan. Dan 3 tahun penjara. Ya, Bagus. ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang menyuruhku melakukannya. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Tuan Lin, bisnis Anda benar-benar bagus. Tuan, Anda datang hari ini. Pasti bukan hanya untuk memberikan ucapan selamat. Silakan. Saya tidak pernah menduganya. Di zaman kuno, Senong mencicipi ratusan ramuan. Kini kita punya tetua Hu yang mencari 10.000 hidangan. Di masa-masa ini, ketika kelaparan merajalela, banyak pedagang menjual barang sembarangan. Apa yang bisa dimakan? Dan apa yang beracun? Seseorang harus mengujinya. Ketika saya bertemu toko-toko yang tidak bermoral itu, saya langsung menghancurkannya. Upaya keras yang mulia. Benar-benar mengagumkan. Saya dengar hari ini di kota, sebuah restoran hotpot baru telah dibuka, di mana sayuran dijual hanya 2 wen per porsi. Awalnya saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan, tapi sekarang tampaknya itu benar. Dibandingkan dengan pejabat ini, Anda benar-benar penyelamat rakyat jelata. Ini adalah bisnis kecil. Saya tidak akan menyebutnya menyelamatkan orang. Sudah larut. Saya harus kembali sekarang. Tuan, hidangan hotpot Anda ini belum dibayar. Catat saja di utang saya untuk saat ini. Saya pasti akan membayar nanti. Dia benar-benar makan dan kabur. Bersulang. The film was Halaman keluarga translated Lin. and narrated by M Media. Lumayan. Jangan bilang, ini benar-benar bagus. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, keluarga kita sudah menghasilkan 5 liang perak. Berapa banyak biji-bijian yang bisa dibeli dengan ini? Seluruh keluarga besar kita bisa makan selama beberapa bulan. Nah, ayahmu bangga padamu. Ayah, sekarang semua anak di desa iri padaku. Saya ingin belajar keras untuk berbisnis dan menghasilkan banyak uang seperti Anda, agar kalian semua bisa hidup dengan baik. Bagus. Itu ambisius. Saya akan memberimu hadiah. Apa ini? Ini adalah Ultraman, raksasa cahaya. Ini untukmu. Kekuatan ini sangat besar. Ini bisa melindungi banyak orang. Baiklah. Terima kasih, Ayah. Tian-Tian. Dan ini milikmu. Cantik bukan? Tian-Tian adalah milik keluarga kami, putri yang paling berharga. Dia harus mengenakan gaun putri yang paling indah. Sangat indah. Cantik bukan? Simpan baik-baik. Tian-Tian. Terima kasih, Ayah. Ayah adalah orang terbaik di dunia. Lihat betapa manisnya mulut Tian-Tian kita. Sangat manis. Dan milikmu, Pak Tua. Punyaku juga. Ini adalah alat pijat tulang belakang leher. Dulu kau sering membawa keranjang naik gunung setiap hari. Bahumu pasti lelah. Ini akan membantu memijat ototmu. Kamu anak. Mengapa kamu membuang-buang uang seperti ini? Aku sudah setua ini. Bagaimana aku bisa seperti anak-anak muda itu? Ini untukmu. Bisnis di restoran akan semakin sibuk mulai sekarang. Kau yang mengelola kunci rumah kaca. Tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Suyato, dengarkan aku. Ini bukan tentang apakah itu berharga atau tidak. Kamu harus tahu bahwa di masa depan, ini adalah tugas yang membutuhkan perhatian terus-menerus. Kalau begitu nanti, kamu harus bekerja jauh lebih keras. Katatsu,
Ayah memberikannya kepadamu. Ambil saja. Benar, kita semua keluarga. Di Jalan Kabupaten Taoyuan. Restoran hotpot ada di depan. Kau bisa datang berkunjung lebih sering di masa depan. Bos. Pavilion Bising. Ketika kami pertama kali mulai makan hotpot ini, memang terasa baru. Tapi dengan hanya beberapa hidangan ini, kami sudah bosan sejak lama. Akan sangat bagus jika ada daging. Apalagi, cuaca buruk ini sangat panas. Bagaimana ada yang bisa makan? Saya benar-benar minta maaf. Akhir-akhir ini, harga daging sangat tinggi. Restoran hotpot ini, jika hal-hal terus seperti ini, akan segera tidak mampu memenuhi kebutuhan. Aku benar-benar memiliki nasib membuang-buang uang. Penjaga toko, bukankah itu hanya daging? Aku akan menyelesaikannya. Selain itu, lingkungan makan ini. Sudah waktunya untuk merenovasinya sedikit. Halaman keluarga Lee. Apakah kamu sudah selesai? Lenganku sakit. Hampir. Tahan sebentar lagi. Kaca, akhir-akhir ini, ayah dan kakak Sue selalu seperti ini. Sebentar lagi kita akan punya adik. Mungkin. Berhenti mendengarkan. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak melihat apa-apa. Dan aku juga tidak mendengar apa-apa tentang kamu memberiku adik laki-laki atau perempuan. Tidak ada adik laki-laki atau perempuan, tapi ada setumpuk anak ayam. Tidak ada adik laki-laki atau perempuan. Aku sedang bersiap untuk segera membudidayakan sekelompok anak ayam. Jika perkembangannya berjalan lancar, kalian semua akan bisa makan daging setiap hari. Benarkah? The film was translated and Tentu saja. narrated by M Media. Dan ini adalah yang aku budidayakan, telur baru. Menghitung waktunya, mereka seharusnya segera menetas. Menggerami anak ayam di sini? Telur. Bukankah seharusnya dirami oleh induk ayam? Ini jauh lebih cepat daripada menetas oleh induk ayam. Efisiensinya lebih tinggi. Selesai. Berhasil. Ya, kita punya daging untuk dimakan sekarang. Area peternakan ayam. Baiklah, semuanya. Aku akan menjelaskan aturannya sekali lagi. Makanan disediakan setiap hari. 10 koin wen diberikan untuk pekerjaan 1 hari. Pembayaran diselesaikan pada hari yang sama. Setelah 40 hari, setiap orang dapat mengklaim 1 ayam. Mengklaim 1 ayam. Mengklaim 1 ayam. Jika kau menjual ayamnya, akan ada komisi juga. Jangan khawatir, Yazi. Kita semua tahu itu. Kondisi yang sangat bagus. Kami tidak bisa meminta yang lebih baik. Kami juga akan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas Anda dengan baik. Semua orang percaya bahwa Anda dapat berhasil beternak ayam kali ini juga. Bagus. Itu benar. Selama makanan disediakan dan pembayaran tepat waktu, kami akan melakukan apa saja. Kapan kita makan? Terakhir kali itu hanya kebetulan. Beternak ayam dan menanam sayuran sangat berbeda. Dia akan menderita kerugian. Tepat sekali. Dan 300 ayam. Akhir-akhir ini, bahkan 1 ayam pun sangat mahal. Aku hanya takut bahwa dia bahkan tidak punya 3 ayam. Itu benar. Itu benar sekali. Begitu banyak ayam. Bagus sekali. Benar-benar mengesankan. Jadi ini adalah peternakan ayam. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Benda apa yang ada di dalam tadi sangat terang. Apakah itu lampu minyak tanah? Tapi tidak berbau. Ya. Astaga. Benar-benar ada ayam sebanyak ini. Kau bocah sekarang. Benar-benar mampu sekarang. Selalu menemukan hal-hal aneh dan unik ini. Benda-benda ini menghabiskan cukup banyak poin. Segera setelah peternakan ayam dibuka, poin diatur ulang menjadi 0. Sistem pedagang yang tidak bermoral ini. Semuanya. Ingat, tugas kalian masing-masing. Kami ingat. Bagus. Mulai bekerja sekarang. Baiklah. Itu tidak masalah. Ada peralatan di dalamnya. Ada peralatan di dalamnya. Begitu banyak orang. Tidakkah kamu takut akan kekacauan? Pelan-pelan. Mengamati suasana hati ayam. Kau menyuruhku memelihara hewan seperti ini, dan aku harus peduli. Apakah ia senang atau tidak? Siapa yang peduli dengan suasana hatiku? Aku bahkan belum senang. Kau. Bersemangatlah sedikit.
Bagaimana dengan kotorannya? Apa artinya kotoran sedikit seperti ini? Kotoran bayi. Jauh lebih bau daripada ini. Itu benar. Dagol, kalian 3 bersaudara. Ketika kalian masih muda, masih berada di sekitar Paman Wang dan Bibi Wang, ia pernah buang air besar sebelumnya. Tidak mungkin. Tidak, kakak. Ini, jangan percaya ini. Mereka berbicara omong kosong. Kalian masih muda saat itu. Orang tua kalian meninggal lebih awal. Meninggalkan kalian bertiga anak-anak, itu tidak mudah. Semua orang, siapapun yang melihat kalian, memberi kalian sesuap makanan. Tumbuh sebesar ini. Itu juga tidak mudah. Si kecil ini juga punya perasaan. Kau lus perlahan. Hiburlah dan dia akan baik-baik saja. Ayo, kau coba. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Ia benar-benar senang sekarang. Ruang tamu rumah Lesen. Aku tidak menyangka ini. Baru 40 hari. Dan ayam-ayam ini siap dipasarkan. Lindia ini benar-benar pembuat keajaiban. Semuanya. Sesuatu telah terjadi. Kita kehilangan 3 ayam. Kau The film benar-benar was mencuri ayam. translated and narrated by M. Apa Media. maksudmu? Mencuri ayam? Kami tidak melakukannya. Mereka sebelumnya sudah menaruh dendam terhadap Linye. Mereka selalu bilang akan memukuli Linye sampai mati. Mungkinkah ini balas dendam? Kau, Linye. Kami memang mengatakan itu sebelumnya, tapi satu hal terpisah dari hal lain. Mencuri ayam tidak dilakukan oleh kami. Mengenai kebenarannya, aku pasti akan menyelidiki sampai kebenaran terungkap. Pencuri ayam itu sama sekali tidak akan lolos. Aku awalnya berpikir bahwa mereka bertiga bersikap baik akhir-akhir ini. Aku tidak menyangka bahwa watak tidak bisa diubah. Kau, jangan salah menuduh orang yang tidak bersalah. Kalian bertiga sering terlibat dalam pencurian kecil. Orang baik macam apa kalian? Coba mengumpat lagi, akan kurobek mulutmu. Lihat, 3 anjing ini. Sekarang bertingkah seperti anjing yang terpojok. Aku rasa, merekalah yang melakukannya. Keras kepala menolak mengakui kesalahan. Aku benci. Sampang, Linye. Kami melakukannya. Kami benar-benar mengakuinya. Tapi masalah ini sama sekali tidak kami lakukan. Benarkah begitu? Aku ingat sekarang. Kemarin, aku pribadi melihat mereka bertiga. Saat itu sudah tengah malam. Di sebelah peternakan ayam, berkeliaran secara mencurigakan. Kami pergi ke sana untuk pintu kandang ayam tidak terkunci. Kami pergi ke sana untuk mengunci pintu. Niat baik apa yang mungkin kalian miliki? Apa maksudmu pintu tidak tertutup? Aku rasa kalian sendiri yang membukanya. Apa yang kau katakan? Aku baru saja bilang, kenapa mengunci pintu? Ayam-ayam itu kabur. Apa urusannya dengan kami? Sekarang lihat, tidak ada yang percaya pada kami sama sekali. Berhenti membuat alasan. Yeezy, sekarang buktinya sudah meyakinkan. Cepat kirim mereka ke Yemen. Untuk mencegah mereka menyakiti orang lain lagi. Memang benar, desa Poto kami tidak bisa mentolerir orang seperti ini. Mereka harus dikirim ke Yemen. Yeezy. Kirim mereka ke Yamen daerah. Bajingan-bajingan seperti ini seharusnya sepantasnya diberi pelajaran. Yeezy. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Tunjukkan ini padanya. Bukankah ini dia? Bukan ini. Ini? Apa ini? Mengapa aku ada di dalamnya? Mungkinkah? Penangkapan jiwa. Ini adalah rekaman pengawasan. Semua yang kau lakukan di peternakan ayam telah direkam dengan jelas dan lengkap. Makhluk keji. Dia yang berteriak paling keras barusan. Jadi dia berteriak maling sambil menjadi maling. Palsu. Ini palsu. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Mengapa kau membantu mereka memfitnahku? Karena kau tidak mau mengakuinya. Benarkah begitu? Kalau begitu kita akan melaporkannya kepada pihak berwenang. Aku salah. Aku melihat ayam itu benar-benar terlalu gemuk. Aku tidak bisa menahan diri sejenak. Kau. Jika kau ingin makan ayam, pergilah beli. Atau pinjamlah. Kau tidak boleh mencurinya. Ketika orang hidup, mereka hidup untuk memperjuangkan martabat mereka. Yeezy. Tolong maafkan aku. Tolong jangan kirim aku ke Yamen daerah, oke? Mengenai masalah ini, aku bukan korban yang sebenarnya.
Kau harus meminta maaf kepada mereka. Mereka hanyalah preman lokal. Mereka sering dimarahi sebelumnya. Tidak masalah. Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan sebelumnya mengenai insiden ini. Kalau mereka tidak melakukannya, ya tidak. Minta maaf. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar-benar tercela. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku minta maaf. Penduduk desa, ayam-ayam itu semuanya ada di halaman. Mereka siap untuk semua orang. Sebelum pulang hari ini, setiap orang bawa satu ayam bersama mereka. Baiklah, cepat kemari, cepat kemari, cepat kemari. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Lihatlah betapa gemuknya yang ini. Kami punya ayam jantan dan ayam betina. Aku harus berterima kasih kepada kalian semua, karena telah membantuku menjaga kandang ayam. Setiap orang dari kalian dapat mengambil 2 ayam, sebagai tanda terima kasihku. Kakak, jangan berpikir bahwa dengan melakukan ini, kau bisa menyuap kami. Urusan kami belum selesai. Kami semua mengingat dendam kami padamu. Tentu saja. Satu hal adalah satu hal. Bagus. Yang besar itu, sisakan yang gemuk itu untukku. Sudah sebulan. Akhirnya berhasil. Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak. Ini bukan kerja keras. Sepertinya restoran hotpot akan ramai lagi. Bagus sekali. Jangan merebutnya. Datang. Pavilion Bising. Dagingnya sudah The tiba. film was Ada terlalu translated banyak jenis and daging. narrated Setiap by jenisnya M lezat. Media. Dan terlebih lagi, setiap piring hanya berharga 5 wen. Ini 3 atau 4 kali. Lebih murah daripada di luar. Ya, benar sekali. Ini ekonomis dan terjangkau. Bos Lin, kau luar biasa. Meskipun makan hotpot di tengah musim panas, benar-benar membuatmu berkeringat di sekujur tubuh. Tapi itu sepadan. Benda apa ini? Udara yang dihembuskannya. Mengapa sangat dingin? Sangat dingin. Semuanya. Benda ini disebut pendingin udara. Benda ini dapat terus-menerus mengeluarkan udara dingin. Dengan benda ini, tidak peduli seberapa panas saat makan hotpot, kita tidak akan takut lagi. Luar biasa. Ini praktis bisa disebut villa peristirahatan musim panas. Kali ini, semua orang bisa makan sepuasnya. Makan, makan, makan. Kalian semua teruslah makan. Bos Lin. Produk barumu ini. Ditambah dengan air gumpalan besi milikmu itu. Aku tidak ingin pergi lagi. Tuanku, berapa lama pun Anda ingin tinggal, Anda boleh tinggal. Namun, Anda tidak boleh kabur tanpa membayar kali ini. Melihat pendapatan ini, kita sudah menjadi restoran paling makmur di Kabupaten Taoyuan. Lin Ye, kau benar-benar luar biasa. Apa hebatnya ini? Masih banyak cara baru untuk menyiapkan ayam yang belum disajikan. Makan terlalu banyak daging menjadi membosankan. Kita masih perlu meneliti resep baru. Bagaimana kita harus berinovasi? Nah, siapa yang membulimu? Ayah, kami baru saja pergi menimba air di sumur. Kakak laki-laki tidak sengaja dicubit oleh serangga besar. Udang karang. Pavilion Bising. Baiklah, Semuanya. Hari ini, restoran kita secara resmi meluncurkan 2 hidangan istimewa. Udang karang dan Ken Fresh Chicken. apa itu crayfish? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Anda telah bertanya pada orang yang tepat. Udang karang. Apakah Anda siap? Baunya anak. Baunya cukup harum. Bukankah ini serangga besar? Serangga besar? Bukankah serangga besar ini tidak bisa dimakan? Apakah kau mencoba untuk membodohi kami di sini? Apakah itu bisa dimakan atau tidak? Bukan kita yang menentukan. Tolong lihat ke sana. Astaga. 2 anak ini ternyata sedang memakan serangga besar itu. Lihat betapa lahapnya mereka makan. Mungkin mereka benar-benar bisa dimakan. Saya akan mengupas satu untuk Anda. Ini. Coba. Kalau begitu aku akan mencobanya. Lagi pula ini tidak akan membunuh siapapun.
Ini benar-benar enak. Jeti serangga besar bisa selezat ini. Astaga, serangga besar ini ternyata bisa dimakan. Mereka benar-benar bisa dimakan. Ini hanyalah satu metode persiapan. Ada juga rasa pedas dan kebas, rasa 13 rempah, rasa kuning telur asin, dan segala macam rasa lainnya. Kami akan meluncurkan semuanya nanti. Lalu apa itu Ken Fresh Chicken? Ken Fresh Chicken. Perhatikan baik-baik sekarang. Apa ini? Potongan kuning kecil ini. Bisakah ini lezat? Bagaimana rasanya? Bukankah ini hanya kentang? Ada juga cara menyiapkan seperti ini, tapi rasanya cukup harum saat dimakan. Tentu saja. Roti kukus aneh ini. Ternyata sangat lembut. Ada dagingnya, dan sayuran. Dan harum. Dan lezat. Kombinasi ini benar-benar luar biasa. Bagaimana rasanya? Astaga. Apakah ini kerangka ayam goreng? Ini sama sekali tidak alot. Renyah di luar dan lembut di dalam. Terlalu lezat. Semuanya. Spesial pembukaan hari ini. Semua item. Diskon 20%. Jalan Kabupaten Taoyuan. Lihat ada warung di sana menjual. Ayo kita lihat. Oden segar. Beri aku satu. Ini agak pedas. Ada ayam goreng di sebelah sini. Baru dipanggang. Baru dipanggang. Baunya enak sekali. Di sana. Kau datang untuk membeli sayuran juga. Kentang murah hari ini. Benarkah? Ya benar. Aku ingin makan ayam rebus dengan kentang. Sebentar lagi aku akan pergi membeli ayam dulu. Oke. Warung ayam di depan itu murah. Pergi lihatlah ke depan. Ayo pergi. Tian lihatlah apa ini. Sekarang semua orang tidak perlu kelaparan lagi. Dan terlebih lagi, kami juga tidak perlu takut akan wabah. Itu sungguh luar biasa. Segalanya akan menjadi lebih baik di masa depan. Sistem sudah memiliki 10.000 poin. Di masa depan, kita harus memperluas bisnis di seluruh domain. Karena kau memiliki suami yang begitu cakap dan tampan, kau bisa santai saja dan bersiap untuk menjadi istri yang baik dari orang terkaya. Gawat. Beberapa sumur telah kering. Apa yang harus kita lakukan? 10 hari terlambat. Halaman keluarga Lim. Tidak ada sumber air terdeteksi. Dalam 100 li, ternyata sama sekali tidak ada sumber air. Mereka The kembali. film was translated and narrated by M Media. Sayuran sebanyak ini sudah mulai layu. Jika masih belum ada air, aku khawatir rumah kaca harus ditutup. Beberapa anak ayam juga sudah mati. Kau tidak akan percaya. Kakak telah hidup sepanjang hidupnya. Aku belum pernah melihat kekeringan separah ini. Kudengar di desa, beberapa sumur telah mengering. Dan tanaman di ladang-ladang itu, biji-bijian, pada dasarnya semuanya layu dan mati karena kekeringan. Nenek, lihat saya tolong. Ini, cepat. Nenek lihat saya. Jangan tinggalkan saya. Nenek, Bukankah ini Nanak Sanyo, kakak ipar Sheng? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Itu sebabnya aku bilang dia bodoh. Untuk menyimpan air bagi cucunya. Dia sendiri mati kehausan. Ya Tuhan. Kami sepanjang hidup kami, belum pernah melakukan kejahatan apapun. Mengapa engkau harus memperlakukan kami seperti ini? Kami akan pergi membantu sekarang. Sampai jumpa lagi. Dia adalah orang yang baik. Di gunung. Sistem, bisakah kau menggunakan lokasiku untuk menemukan sumber dalam radius 100 li? Aku menolak untuk percaya kita tidak bisa menemukan sumber air. Sistem mendeteksi tidak ada sumber air.
Sistem mendeteksi tidak ada sumber air. Apakah kita hanya harus menerima nasib kita? Terdeteksi di balik gunung. Ada sumber air yang tidak diketahui. Di jalan Kabupaten Taoyuan. Mengapa begitu banyak orang pingsan? Tuan, apakah masih ada harapan bagi kami? Kapan Istana Kekaisaran akan mengirim orang untuk bantuan bencana? Saya sudah mengirimkan 10 peringatan berturut-turut. Ini akan segera terjadi. Satu orang lagi pingsan karena kehausan. Demang saat ini menghadapi bencana di mana-mana, bahkan permaisuri. Mustahil bisa mengurus kami. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kabupaten Taoyuan. Tuan, kami menemukan sumber air di gunung. Tua, 2 orang lagi di desa kami meninggal karena kehausan. Apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Saat ini orang-orang hanya mati karena kehausan. Nanti bahkan sayuran liar tidak akan tumbuh lagi. Kita semua akan mati kelaparan. Benar, langit sungguh tidak memberi kita jalan untuk hidup. Saat ini, bencana ditambah dengan kekeringan parah ini, kehidupan semua orang sangat sulit. Tapi sekarang, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada semua orang. Lin Ye telah menemukan sumber air. Itu tepat di sini. Gunung ini. Kami sudah mencari kemana-mana. Dan tidak ada setetes air pun. Tua, jika tidak ada air ya tidak ada air. Jangan bohongi kami. Aku tidak berbohong padamu. Di balik gunung ini, ada sebuah danau. Kami bahkan tidak bisa menyeberangi gunung itu. Bagaimana kau tahu ada danau? Tepat sekali. Saya pikir Anda sudah gila karena kelaparan. Saya pejabat ini melihat danau ini dengan mata kepala sendiri. Sama sekali tidak ada kepalsuan. Lin Ye, saya pejabat ini mempercayai Anda. Jangan kecewakan saya. Bahkan jika ada danau di balik gunung ini sangat tinggi dan sangat curam. Kita tetap The tidak film akan was bisa mendapatkan translated airnya. and Kita bisa narrated by mendapatkannya. M. Media. Kita akan meledakkan gunung itu. Meledakkan gunung. Apakah kau sudah gila? Gunung ini tingginya ratusan meter. Bagaimana mungkin kau bisa meledakkannya? Lihatlah apa ini. Astaga. Dari mana Lin Ye mendapatkan benda yang kuat ini? Benda apa ini? Benda ini benar-benar bisa menghancurkan batu-batu raksasa. Ini adalah bahan peledak. Satu jin bahan peledak bisa menghancurkan batu raksasa. Jika kita memiliki bahan peledak yang cukup, kita bisa meratakan seluruh gunung dan membiarkan air danau mengalir masuk. Benda ini, bisakah ia meledakkan gunung sebesar itu? Jika kita bisa menemukan sumber air, itu tentu saja hal yang baik. Bantuan apa yang Anda butuhkan dari kami? Katakan saja pada kami. Para kepala leseng yang terhormat, saya harap Anda bisa membujuk penduduk desa Anda untuk menyerahkan gandum mereka. Gandum. Bukan gandum. Saya perlu menggunakan gandum itu untuk ditukar dengan bahan peledak ini. Bahan peledak yang dibutuhkan untuk meledakkan gunung membutuhkan 1 ton. Kita masih jauh dari cukup saat ini. Sama sekali tidak. Baru saja, kami menyuruh Lin Ye untuk berbicara dengan bebas. Dan sekarang, dia tiba-tiba menjadi bermusuhan dan mengabaikan kami. Tuan, dengarkan apa yang dia katakan. Dia ingin kita mengikis biji-bijian dari perut penduduk desa. Biji-bijian itu adalah nyawa rakyat jelata. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk mencari biji-bijian, tetapi tidak bisa. Bagaimana mereka tega menyerahkannya? Saya mengerti kesulitan semua orang, tetapi hanya jika kita meledakkan gunung ini dan membiarkan air danau mengalir masuk, barulah semua orang bisa minum air. Bisakah tanah ini diairi? Dan bisakah biji-bijian menghasilkan panen yang baik? Hanya dengan begitu kita semua bisa hidup dengan baik. Bahan peledak tadi, kalian semua melihatnya. Kekuatannya luar biasa. Kami belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Dia ingin menggunakan biji-bijian seluruh daerah di mana dia menukarnya.
Tepat sekali. Biji-bijian sangat berharga sekarang. Jika dia mengambil biji-bijian kita dan melarikan diri, apa yang akan kita lakukan? Tepat sekali. Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya karakter Linie. Dia sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Tua, ini bukan tentang kepercayaan. Anda meminta kita semua untuk menguji karakter satu orang dan mempertaruhkan nyawa semua orang. Dipertaruhkan. Mohon maaf tetapi kami tidak bisa berpartisipasi. Yeezy, kami semua percaya padamu. Penduduk desa semua ada di sini untukmu. Kami mengantarkan biji-bijian. Ada di sini. Saudara Lin, jika bukan karena Anda, saya pasti sudah lama tersesat dan bingung, dan menerima nasib saya untuk bisa membuka restoran terbesar di Taoyuan County. Saya bahkan tidak pernah memimpikannya. Ini adalah biji-bijian yang Anda butuhkan. Ambil semua ini. Yeezy, jika bukan karenamu saat itu, Juanzi kami pasti sudah dijual sejak lama. Bibi sudah bilang padamu, jika ada apa-apa, katakan saja. Ini semua biji-bijian keluarga kami. Semuanya ada di sini. Jika tidak cukup, kami akan mengumpulkan lebih banyak lagi untukmu, Pak Tua. Saya percaya pada Anda. Mengenai biji-bijian ini, silakan gunakan. Ada juga setengah panekuk sayuran di sini. Anda ambil ini juga. Yeezy, Anda tidak hanya menyelamatkan nyawa semua orang di desa kami, tetapi Anda juga memimpin penduduk desa kami menuju kehidupan yang baik. Benda-benda milik Anda itu, kami tidak peduli dari mana asalnya, selama Anda mengatakannya. Kami semua percaya, benar. Kami semua percaya pada Anda. Kami semua percaya pada Anda. Ayo, ayo, ayo. Sesama penduduk desa, cepat-cepat. Ini milik keluargaku. Bagus. Berbagi kesulitan bersama. Berani berjuang dan berusaha. Inilah benar-benar warga Kabupaten Taoyuan. Linie, tenang saja. Jika mereka tidak mendukung Anda, saya akan mencoba segalanya untuk mengganti biji-bijia untuk Anda. Bagus. Dengan dukungan penduduk desa, Linie, saya juga bertaruh pada ini. Saya akan mempercayai Anda kali ini. Bertaruh bahwa Anda dapat membuka jalan menuju kelangsungan hidup bagi semua orang. Aku akan kembali ke desa sekarang untuk mengumpulkan biji-bijian. Semuanya. Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih. Saya pasti akan meledakkan gunung ini dan membawa air untuk semua orang. Bagus. Bagus. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Kami percaya Anda. Saya sebenarnya sudah mengambil semua biji-bijian keluarga kami dan menyerahkan semuanya. Tidak ada satupun sayuran liar yang tersisa. Bisakah gunung itu benar-benar diledakkan? Langit. Aku mohon berkahilah kami, beri kami jalan untuk bertahan hidup. Aku percaya padamu. Itu pasti akan berhasil. Apakah Anda tahu cara menggunakan arloji ini? Begitu mencapai pukul 4. Kita tekan saklar secara bersamaan. Tidak boleh ada penundaan bahkan 1 detik pun. Jika tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ingat. Pukul 4. 5, 4, 3, 2, 1. Ini sudah pukul 4. Mengapa masih belum ada pergerakan? Itu pasti gagalkan. Lei Xiang, bukankah Anda hanya menipu kami untuk mendapatkan biji-bijian kami? Di mana peledakan gunungnya? Sudah kubilang kita seharusnya tidak mempercayai anak ini. Gunung sebesar itu, bagaimana mungkin itu berhasil? Airnya datang. Airnya datang. Berhasil. Satu tahun kemudian. Gerbang Kabupaten Taoyuan. Yang mulia, Baru seorang murid wanita dari Dame. ini adalah Kabupaten Taoyuan. Yuen yang pengawal pribadi permaisuri. Setahun yang lalu, Taoyuan menderita kekeringan parah. Saya gagal memberikan bantuan tepat waktu. Saya telah mengecewakan rakyat jelata Kabupaten Taoyuan. Tahun itu berbagai wilayah mengalami bencana yang sering terjadi. Marki Janen juga menghalangi segalanya di mana-mana. Yang mulia, Anda sudah melakukan yang terbaik. Agaknya, tempat ini sekarang pasti sudah menjadi kota hantu.
Mari kita masuk dan lihat. Di jalan Kabupaten Taoyuan. Mengapa di sini begitu ramai? Benda yang berkedip-kedip itu. Apa itu? Bahkan ada ayam goreng di sini. Sebuah bar dan hotpot. Benda apa saja ini? Saya kira selama kekeringan tahun itu, inilah orang-orang yang beruntung selamat. Ayam pedaging hari ini, 15 wen per ekor. 15 wen. Ini ayam. 15 wen per ekor. Murah sekali. Saya pasti salah dengar. Lihatlah. Datang dan lihat. Beras segar. 6 wen per jin. Hanya 60.000 koin. Mentimun sangat manis. Apel dan pisang 4 wen per jin. Kamu bisa mencobanya. Beras seharga 6 wen. Dibandingkan dengan ibu kota kita, ini sepenuhnya 5 kali lebih murah. Di sini mengejutkan. Ada juga buah-buahan dan sayuran. Bahkan leci yang berharga pun tersedia. Hanya dijual seharga 10 wen. Saya pasti belum sepenuhnya sadar. Sakit. Perhatikan jalanmu. Berjalan dan menabrak orang. Ini adalah Taoyuan County punya. Pesanan bawa pulang. Dia terlambat lagi. Pesan antar. Apa ini sekarang? Rakyat jelata di sini memiliki makanan dan pakaian yang berlimpah. Hidup mereka kaya, damai, dan bahagia. Sama sekali tidak terlihat seperti tahun bencana. Ini ratusan kali lebih baik daripada ibu kota. Ini hanyalah surga di bumi. Setahun yang lalu, bukankah ada kekeringan di sini? Bagaimana bisa berubah menjadi keadaan saat ini? Hanya dengan melihat kalian berdua. Kalian pasti dari luar kota. Kekeringan The saat film itu. was translated and Itu sangat parah. narrated by M Media. Berkat Lin Ye. Dia meledakkan gunung belakang dan membawa air masuk. Itulah mengapa kami tidak mati kehausan. Lini, meledakkan gunung. Itu pasti bohong. Menurut pendapat saya, Lini itu hanyalah seorang penipu. Penipu. Dia bilang Lin Ye adalah penipu. Kau berani menjelek-jelekan Lini. Beraninya kamu bicara seperti itu. Apa yang kau lakukan? Saya beritahu kau, seandainya bukan karena Lini, tak satu pun dari kita akan menjalani kehidupan yang baik. Benar. Benar. Lin Ye. Ini Lini. Betapa tampaknya orang ini. Lin Ye. Anda akhirnya tiba. Kedua wanita ini baru saja mempermalukan Anda. Mereka bilang Anda adalah seorang penipu. Menurut saya, mereka harus ditangkap dan dilemparkan ke penjara. Benar, kunci mereka. Kunci mereka. Beraninya kau? Anda pasti Baginda Ratu kan? Baginda. Baginda. Salam yang mulia. Salam yang mulia. Allah utama kantor kabupaten. Baginda. Ini adalah kopi yang baru saja hamba dapatkan. Ini disebut Aisut Americano. Ini yang paling menyegarkan dan membangkitkan semangat. Hamba biasanya tidak tega meminumnya sendiri. Hal semacam ini hanya Baginda yang pantas mendapatkannya. Lalu bagaimana dengan barang-barang di mejanya? Dia berbeda. Kau. Bencana sering terjadi di seluruh wilayah. Rakyat jelata berjuang untuk bertahan hidup. Saya ingin memberikan bantuan bencana. Pangeran Jenen memiliki kekuatan militer yang kuat. Dia menghalangi kita di mana-mana. Saya ingin tahu apakah Anda Tuan punya solusi yang bagus? Sebagai penguasa suatu bangsa, untuk bisa meminta dengan begitu rendah hati, dia layak untuk dibantu. Ini juga berkat peningkatan akhir sistem. Jika tidak, saya tidak akan bisa membantu mereka. Yang mulia, ini adalah masalah kepentingan nasional. Kita belum menyelesaikan masalah ini dalam 3 tahun. Hanya karena dia menebak beberapa hal dengan benar. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikannya? Apa yang Anda katakan? Saya sebenarnya punya cara. Hanya saja saya adalah seorang pedagang. Jadi harga harus ditandai dengan jelas. Yang mulia, kas negara kita terkuras. Itu tidak masalah. Tidak punya uang bukanlah masalah. Anda bisa membeli secara kredit. Baginda. Ini adalah meriam. Kekuatannya setara dengan
bahan peledak yang dipakai untuk meledakkan gunung saat itu. Setiap unit 10.000 liang. 10.000 liang. Mahal sekali. Bagus sekali. Kalau begitu, barang ini bisa melawan 100. Jika kita hanya punya 10 unit, kita pasti akan mengalahkan Pangeran Janani. Baginda, ini adalah obat untuk luka, dan obat untuk mengobati berbagai wabah, baik selama masa perang, maupun selama tahun-tahun kelaparan dan bencana. Semua ini sangat penting. 1 kota, 100 liang. 100 liang. Dengan obat-obatan ini, warga Dameng kita akan menderita lebih sedikit korban. Saya ambil 1000 kotak. Itu tegas. The film was translated and narrated by M Media. Baginda, teknologi ini memungkinkan padi, bahkan di tanah tandus, untuk tumbuh. Hasilnya juga sedikit lebih tinggi daripada padi biasa. Jika demikian, bukankah warga Dameng kita semua orang bisa makan nasi? Mereka bahkan mungkin punya surplus. Luar biasa. Kami juga menginginkan ini. Berapapun jumlah peratnya akan diterima. Yang ini gratis. Ini tak ternilai harganya. Karena ini diteliti oleh pria itu. Saya hanya memenuhi aspirasinya untuk membiarkan setiap orang jauh dari kelaparan. Kontribusi Tuan kepada Dameng telah sangat membantu. Benar-benar bakat langka. Posisi monarki Phoenix sudah lama kosong. Saya ingin tahu apakah Tuan tertarik. Raja Phoenix, Saya bersedia memerintah negara bersama Tuan. Mulai sekarang Dameng akan memiliki 2 penguasa. Anda dan saya bersatu sebagai suami istri untuk bersama-sama menciptakan era kemakmuran bagi Dameng. Ya Tuhan. Bukankah ini setara dengan memiliki status yang sama dengan Baginda? kekuatan yang Anda berikan kepada saya sungguh luar biasa, Baginda. Kemana Anda akan pergi, Baginda? Ini istriku Kiao Sui. Wanita manapun di hati saya tidak bisa dibandingkan dengannya. Tahukah Anda apa yang Anda lepaskan? Saya tidak peduli tentang kekuasaan. Mengenai kekayaan, saya bisa mendapatkannya sendiri. Bagaimanapun juga, saya berniat untuk memperluas bisnis keluarga Lin di seluruh Dameng. Dan saya juga ingin membiarkan Sui Yatu menjadi istri dari orang terkaya. Karena memang begitu. Maka saya berharap Tuan cepat berhasil. Kontribusi Tuan kepada negara Dameng dan bagi saya adalah hutang budi yang mendalam. Jika Tuan memiliki permintaan di masa depan, Dameng kami akan menyetujuinya. Saya sebenarnya punya satu permintaan. Di jalan ibu kota. Dia sangat tampan. Terlalu tampan. Dia luar biasa tampan. Ya Tuhan, siapa Lini? Apakah Anda mengenalnya? Saya tidak tahu, tapi dia benar-benar tampan. Halaman keluarga Lin. Minumlah. Sudah kubilang kau tidak bisa mengalahkanku dalam minum. Tidak kompeten, namun suka bermain. Orang tua bangka. Mari kita ulangi lagi. Bagaimanapun ini adalah festival musim gugura. Senang. Ayah, Tian sangat senang. Aku tidak pernah berani membayangkan sebelumnya. Hari seperti ini. Itu benar. Berkumpul bersama keluarga. Rasanya seperti mimpi. Jika ini adalah mimpi, saya sungguh berharap mimpi ini tidak pernah berakhir. Ini bukan mimpi. Semuanya akan menjadi semakin baik. Xiao Chen, aku akan membawamu makan kue bulan. Ayo pergi. Selimuti dirimu dengan baik. Putraku Linie dia. Apakah dia baik-baik saja? Dia pergi ke tempat yang bebas dari kekhawatiran. Dia makan dengan baik dan berpakaian hangat. Tidak ada yang mengganggunya. Singkatnya, Anda tidak perlu khawatir tentang dia lagi.
Baik. Selama dia baik-baik saja itu sudah cukup. The film was translated and narrated by M Media. Tahukah Anda? Sebenarnya, saya orang tua ini dalam hidup ini telah hidup dengan sangat bahagia. Karena saya punya 3 putra yang baik. Ayah. Memiliki Anda. Memiliki Suyato. Memiliki Tian-Tian, memiliki Xiao Chen. Di sisi saya. Saya juga sangat bahagia. Bersulang. Lihat.